Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Fazira. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang merupakan tugas mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Diah Widiawati. Tema yang akan saya sampaikan adalah bijak menggunakan media sosial di kalangan mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan ini. Teman-teman sekalian, coba kita jujur sebentar. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membuka media sosial dalam sehari? 1 jam, 3 jam, atau malah lebih lama daripada waktu belajar. Saat bangun tidur, yang dicari handphone. Sebelum tidur, yang terakhir dilihat juga media sosial. Kadang, niat awal hanya membuka Instagram atau TikTok 5 menit. Tapi tiba-tiba, sudah 1 jam lewat begitu saja. Media sosial memang sudah menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa saat ini. Dari sana, kita mendapatkan hiburan, informasi, bahkan tempat untuk belajar dan menambah relasi. Namun di balik semua manfaat tersebut, media sosial juga dapat membawa dampak negatif apabila digunakan tanpa batas dan tanpa pertimbangan yang bijak. Rekan-rekan sekalian, perkembangan teknologi seharusnya membantu kita menjadi pribadi yang lebih produktif dan berwawasan luas, bukan justru membuat kita kehilangan kendali atas waktu dan perhatian kita sendiri. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara cerdas dan bertanggung jawab. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa. Teman-teman yang saya banggakan, di era digital sekarang ini, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi foto atau video. Media sosial sudah menjadi ruang komunikasi, tempat mencari informasi, bahkan sarana membangun citra diri. Tidak mengherankan jika penggunaannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 221 juta orang atau sekitar 79,5% dari total penduduk Indonesia. Sebagian besar penggunanya berasal dari generasi muda, termasuk mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita sebenarnya memiliki keuntungan besar dengan adanya media sosial. Kita bisa mencari materi kuliah, mengikuti seminar online, berbagi informasi beasiswa, hingga membangun usaha kecil-kecilan. Banyak mahasiswa yang sukses karena mampu memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif. Namun sayangnya, tidak sedikit juga yang justru terjebak dalam penggunaan yang berlebihan. Laporan Digital Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 7 jam per hari untuk mengakses internet. Angka tersebut menunjukkan bahwa dunia digital telah menjadi bagian besar dari kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa memperhatikan kehidupan sendiri. Kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang percaya diri, bahkan kehilangan fokus terhadap tujuan utama sebagai mahasiswa.
Selain itu, media sosial juga menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat cepat. Banyak orang langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Padahal, satu informasi palsu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan banyak orang. Teman-teman sekalian, bijak menggunakan media sosial bukan berarti kita harus berhenti menggunakannya, tetapi kita harus tahu kapan, bagaimana, dan untuk apa media sosial digunakan. Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan agar penggunaan media sosial menjadi lebih sehat dan bermanfaat. Pertama, gunakan media sosial sesuai kebutuhan. Jangan sampai waktu belajar, waktu istirahat, bahkan waktu bersama keluarga terganggu karena terlalu fokus pada dunia maya. Kedua, saring sebelum sharing. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya sebelum membagikannya kepada orang lain. Ketiga, gunakan media sosial untuk pengembangan diri. Ikuti akun-akun edukasi, motivasi, atau informasi yang bermanfaat bagi masa depan kita. Jadikan media sosial sebagai tempat belajar, bukan hanya tempat hiburan semata. Keempat, jaga etika dalam berkomentar. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi menghina, menyebarkan kebencian, atau menyerang orang lain bukanlah sikap yang mencerminkan seorang mahasiswa. Teman-teman sekalian, apa yang kita tulis di internet akan meninggalkan jejak digital. Sekali diposting, sangat sulit untuk benar-benar hilang. Karena itu, berpikirlah sebelum mengunggah sesuatu. Jangan sampai hanya karena ingin terlihat keren sesaat, kita justru menyesal di kemudian hari. Media sosial sebenarnya seperti pisau. Jika digunakan dengan benar, ia akan sangat membantu. Tetapi, jika digunakan sembarangan, ia juga bisa melukai diri sendiri maupun orang lain. Mari kita menjadi generasi mahasiswa yang cerdas digital. Generasi yang bukan hanya aktif di media sosial, tetapi juga bijak, bertanggung jawab, dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Teman-teman yang saya hormati, pada akhirnya media sosial hanyalah alat. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara kita menggunakannya. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang sibuk tampil di media sosial, tetapi lupa membangun kualitas diri di dunia nyata. Jangan sampai jari kita lebih cepat mengetik komentar dibanding pikiran kita dalam mempertimbangkan dampaknya. Mari gunakan media sosial untuk belajar, berkarya, berbagi hal-hal positif, dan saling mendukung satu sama lain. Karena mahasiswa bukan hanya pengguna media sosial, tetapi juga calon generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab besar di masa depan. Semoga kita semua mampu lebih bijak dalam setiap unggahan, lebih cerdas dalam setiap informasi yang diterima, dan lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan di ruang digital. Sekian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.